Manqobah ke-40, Syekh Abdul Qadir diberi buku daftar untuk mencatat murid-muridnya sampai hari kiamat. Di dalam kitab Bahjatul Ashror diriwayatkan, di sebuah masa penuh cahaya keilmuan dan keberkahan, hidup seorang wali besar bernama Syekh Abdul Qadir. Beliau adalah seorang alim yang diberi karunia luar biasa oleh Allah. Salah satunya adalah kitab catatan yang luasnya sepanjang mata memandang. Kitab ini bukan sembarang kitab, melainkan daftar yang mencatat nama-nama muridnya sejak masa hidupnya hingga hari kiamat. Kitab ini bukan buatan manusia, melainkan anugerah langsung dari Allah, yang mempercayakan Syekh Abdul Qadir untuk mengawasi serta menjaga murid-muridnya di dunia maupun di akhirat. Setiap murid yang masuk dalam daftar itu menjadi bagian dari perlindungannya, tak peduli seberapa jauh waktu memisahkan mereka. Suatu ketika, dalam perjalanannya memahami hakikat ketetapan Allah, Syekh Abdul Qadir bertanya kepada malaikat Malik, sang penjaga neraka. Dengan penuh harap, beliau bertanya, apakah ada murid-muridku yang berada di dalam neraka? Malaikat Malik menjawab dengan tegas, tidak ada di dalam neraka. Jawaban ini semakin menguatkan keyakinan Syekh Abdul Qadir bahwa Allah telah memberikan jaminan perlindungan bagi murid-muridnya. Beliau lalu berkata, aku bersumpah demi zat keagungan dan kemuliaan Tuhan, bahwa tanganku akan selalu menutupi bumi seperti langit yang melindungi segala isinya. Jika ada di antara murid-muridku yang berbuat kesalahan, aku akan menjadi perisai bagi mereka agar tidak jatuh ke dalam kebinasaan. Selama aku masih bisa berdiri di hadapan Tuhan, aku tidak akan membiarkan murid-muridku mengalami siksa neraka. Keikhlasan dan kecintaan Syekh Abdul Qadir terhadap murid-muridnya tak hanya berhenti di dunia, tetapi juga akan terus berlanjut hingga hari kiamat. Beliau bersumpah, pada hari kiamat nanti, aku akan berdiri tegak di depan gerbang neraka. Jika ada muridku yang hendak dimasukkan ke dalamnya, aku tidak akan bergeser dari tempatku. Aku akan tetap berdiri di sana hingga mereka semua aman dan masuk ke dalam surga. Janji ini bukan sekadar ucapan, melainkan ketetapan yang sudah dijanjikan Allah kepada beliau. Keutamaan Syekh Abdul Qadir bukan hanya karena ilmunya, tetapi juga karena kecintaan dan kasih sayangnya terhadap murid-muridnya. Beliau meyakini bahwa siapa saja yang berguru kepadanya dengan penuh cinta dan penghormatan, maka ia akan mendapatkan perhatian khusus darinya. Bahkan, di alam kubur sekalipun, malaikat Munkar dan Nakir telah berjanji kepada Syekh Abdul Qadir untuk tidak menakuti atau mengejutkan murid-muridnya. Dengan keistimewaan yang diberikan oleh Allah, Syekh Abdul Qadir menjadi perantara rahmat bagi banyak orang. Setiap orang yang berpegang teguh pada ajaran dan kasih sayangnya akan mendapatkan perlindungan, tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Kisah ini menggambarkan betapa besar kasih sayang seorang wali kepada murid-muridnya, dan betapa Allah memuliakan orang-orang yang mencintai dan mengikuti para kekasihnya. Manqobah ke-41, salah seorang murid Syekh Abdul Qadir, tidak merasa lapar dan haus setelah menghisap jari tangan Syekh Abdul Qadir. Pada suatu hari yang penuh berkah, Syekh Arif Abu Muhammad Syawir As-Sibati memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Baghdad guna berziarah kepada Syekh Abdul Qadir. Dalam perjalanannya, hatinya dipenuhi dengan kerinduan yang mendalam terhadap sang guru. Setibanya di Baghdad, ia menghabiskan beberapa hari di sisi Syekh, membantu beliau dengan penuh ketulusan. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan tiba saatnya bagi Syekh Arif untuk kembali ke kampung halamannya di Mesir. Dengan penuh hormat, ia datang menghadap Syekh Abdul Qadir untuk berpamitan. Dalam hatinya, ia berharap mendapatkan restu dan doa keselamatan dari gurunya. Saat Syekh Arif menyampaikan niatnya untuk pulang, Syekh Abdul Qadir menatapnya dengan penuh kasih sayang dan berkata, silakan kamu pergi, aku doakan semoga kamu selamat di perjalanan dan sampai dengan selamat di tempat tujuan. Ucapan tersebut bukan hanya sekadar kata-kata, melainkan doa yang keluar dari seorang wali Allah. Namun, tidak hanya itu, Syekh Abdul Qadir lalu mengulurkan tangannya kepada Syekh Arif. Dengan penuh rasa hormat dan kepatuhan, Syekh Arif melihat bahwa gurunya sedang menyuruhnya melakukan sesuatu yang istimewa. Syekh Abdul Qadir memberikan isyarat agar ia menghisap jari tangannya. Tanpa ragu, Syekh Arif mengikuti petunjuk gurunya, lalu merasakan sesuatu yang berbeda mengalir dalam dirinya, sebuah keberkahan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setelah itu, Syekh Abdul Qadir berwasiat kepadanya, dalam perjalanan nanti, janganlah kamu meminta-minta. Dengan bekal doa dan petuah tersebut, Syekh Arif berpamitan dan memulai perjalanan panjangnya menuju Mesir. Biasanya, perjalanan dari Baghdad ke Mesir bukanlah hal yang mudah. Jarak yang jauh,
Medan yang berat, serta keterbatasan bekal membuat perjalanan ini penuh tantangan. Namun, sesuatu yang luar biasa terjadi pada Syekh Arif. Sejak ia meninggalkan Baghdad, ia tidak pernah merasa lapar maupun haus. Hari-hari berlalu tanpa perlu mencari makanan atau minuman. Tubuhnya tetap kuat, tidak ada tanda-tanda kelemahan atau kelelahan meskipun ia terus berjalan jauh. Keajaiban ini tidak hanya melindunginya dari rasa lapar dan haus, tetapi juga menjaganya dari segala bahaya di perjalanan. Ia tetap sehat, penuh energi, dan tidak mengalami kesulitan apapun hingga akhirnya tiba dengan selamat di kampung halamannya di Mesir. Setibanya di Mesir, Syekh Arif semakin menyadari betapa besar karomah, kelebihan spiritual, yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir. Hanya dengan menghisap jari sang guru, ia mampu bertahan tanpa makanan dan minuman sepanjang perjalanan yang jauh. Kejadian ini menjadi bukti nyata bahwa keberkahan seorang wali Allah dapat melampaui batas-batas akal manusia. Doa dan restu dari seorang guru sejati bukan hanya melindungi muridnya, tetapi juga memberikan kekuatan luar biasa yang tidak dapat dijelaskan dengan logika duniawi. Sejak saat itu, Syekh Arif semakin mencintai dan menghormati gurunya. Ia menyebarkan kisah ini kepada orang-orang di sekitarnya, sebagai bukti bahwa mereka yang tulus berguru kepada wali Allah akan mendapatkan berkah yang luar biasa, bahkan di luar nalar manusia. Kisah ini mengingatkan kita bahwa hubungan antara murid dan guru bukan hanya sebatas ilmu, tetapi juga menyangkut keberkahan, perlindungan, dan cinta sejati yang membawa keselamatan di dunia dan akhirat. Sekian dan terima kasih. Mutiara Quran undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.